Nah, saudara, pernahkah saudara mendengar orang ngomong seperti ini, saudara? Capek jadi orang baik. Atau saudara sendiri mungkin pernah punya pengalaman yang membuat saudara berkata, aduh rasanya capek jadi orang baik. Benar-benar. Kalimat ini seperti kalimat seperti itu biasanya muncul ketika ada peristiwa di mana kita berbuat banyak kebaikan kepada seseorang. Namun, meskipun kita tidak mengharapkan balasan, namun yang terjadi adalah orang itu malah membalas kepada kita kebalikannya. Dia berbuat hal yang buruk kepada kita. Saudara sendiri pernah mungkin punya pengalaman seperti itu, tidak sekali, mungkin beberapa kali. Saya sendiri, saudara, sudah pernah punya pengalaman ini dan membuat saudara kadang-kadang membuat saya untuk mau berhenti berpikir atau melakukan sebuah perbuatan baik yang satu itu. Ah, sudahlah, gak usah bikin ini lagi lah, gak usah berbuat baik yang seperti ini lagi lah. Capek, orang tidak menghargai, orang tidak tahu diri. Namun akhirnya saya seperti mendengar Tuhan bicara seperti ini pada saya. Tuhan seperti bicara, kekecewaan memang dapat menguras energi kita, saudara. Kekecewaan memang dapat menguras energi kita untuk berbuat baik. Terlebih, waktu kita lupa untuk apa kita berbuat baik. Kekecewaan memang dapat menguras energi kita untuk berbuat baik. Terlebih, waktu kita itu lupa untuk apa kita berbuat baik. Membuat saya menjadi ingat kan satu firman Tuhan yang ingin saya ajak saudara renungkan pagi hari ini, yaitu dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10, mari kita baca bersama-sama di layar saudara ada. Kita baca sama-sama sekarang 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini sebuah hal yang Tuhan ngomong sama kayak kita begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan jangan menyerah, jangan bosen, jangan kapok untuk jadi orang baik. Itu benar-benar lawan dari ungkapan yang seringkali kita pakai bahwa aduh capek jadi orang baik. Ah sudahlah, males jadi orang baik. Tapi Tuhan berkata kepada kita sebaliknya pada hari ini. Tuhan berkata kepada kita jangan capek, jangan kapok, jangan lelah, jangan menyerah. Teruslah jadi orang baik. Mengapa? Karena saudara, yang pertama kita pasti menuai apa yang kita tabur. Nah, di dalam Alkitab kita memang mengenal hukum sebab akibat yang kita kenal sebagai hukum tabur tuai. Di Galatia 6 ayat ke-7 dikatakan seperti ini, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan ngomong sama kita begini, apa yang kita tabur itu yang kita bakal tuai. Kalau kita suka menabur perbuatan jahat, suatu waktu kita pasti akan menuai perbuatan jahat juga. Waktu kita mau menabur perbuatan baik, tentu kita akan menuai suatu saat perbuatan baik juga. Tapi kita perlu ingat, kita berbuat baik tentu seharusnya bukan dengan maksud untuk dapatkan keuntungan pribadi. Ada sebuah kata-kata begini, saudara, kita tidak pernah boleh berpikir dengan licik bahwa perbuatan baik kita itu adalah sebuah investasi pada orang tersebut. Kita tidak pernah boleh berpikir dengan licik bahwa perbuatan baik kita kepada seseorang itu adalah investasi terhadap orang tersebut. Namun, sebenarnya ini adalah sesuatu yang alami. Tuhan sudah tetapkan apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Maka sangat penting setidaknya kita menghindari menabur perbuatan jahat supaya kita tidak menuai perbuatan jahat. Dan saat kita menabur perbuatan baik, kita akan menuai perbuatan baik juga. Bahkan saudara, ketika kita ini jadi masalah, bahkan ketika kita berbuat baik dengan orang yang tampaknya tidak tahu terima kasih, yang tampaknya tidak tahu diri, jangan khawatir. Percayalah, firman Tuhan tadi berkata Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan orang. Meskipun orang tersebut tidak membalas kita seperti seharusnya, Tuhan akan membalas kita. Tuhan akan membiarkan setiap orang itu dibalas menurut perbuatannya. Semua kebaikan kita, Tuhan akan balaskan kepada kita, mungkin melalui tangan orang lain, atau bahkan dengan cara-cara yang kita nggak pernah sangka-sangka. Saya selalu ingat kalimat ini, saudara. Kita harus selalu ingat bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak adil. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita percayakan pada Tuhan. Sementara kewajiban kita adalah untuk menuruti perintahnya untuk terus berbuat baik. Firman Tuhan berkata bahwa selama kita masih diberi kemampuan, selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita terus melakukannya, kita terus berbuat baik.
saudara. Yang ini yang kedua, dikatakan seperti ini. Terutama kepada saudara kita seiman. Yang juga menarik dari firman Tuhan ini adalah Galatia 6 ayat 10 ini mengatakan demikian di akhir. Demikian marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Pertama-tama Tuhan ngomong kayak begitu. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu dulu yang pertama, tetapi tidak berhenti di sana. Akhir itu berkata di bagian akhir, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman? Ini membuat saya jadi ingat sebuah peribahasa, yaitu peribahasa seperti ini, gajah depan mata, semut seberang lautan. Saudara pernah dengar nggak kalimat ini? Gajah depan mata, semut seberang lautan. Yang kalimatnya seperti ini, gajah di depan mata tidak kelihatan, semut seberang lautan malah kelihatan. Ungkapan atau peribahasa ini seringkali kita pakai waktu kita melihat orang yang dengan gampang melihat perbuatan yang salah atau kelemahan kecil orang lain, tetapi kelemahan atau perbuatan jelek sendiri dia nggak kelihatan. Betul nggak? Tapi saya juga menjadi ingat juga, kata-kata ini juga bisa dikaitkan dengan soal perbuatan baik kita. Jangan sampai begini, saudara, gajah di depan mata, yang jelas kelihatan, kita bisa lihat dengan jelas, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, itu kita malah tidak berbuat baik, tetapi kepada orang yang jauh, yang kita nggak bisa lihat dengan jelas, mereka juga nggak bisa lihat kita dengan jelas, malah kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai begitu, saudara. Gajah depan mata, orang-orang yang dekat dengan kita malah tidak berbuat tindakan yang baik, tidak berbuat tindakan kasih, namun malah semut seberang lautan yang jauh daripada kita, orang-orang yang jauh daripada kita malah beri tindakan kasih. Padahal tindakan kasih kita itu mungkin paling dibutuhkan, terutama oleh orang di sekitar kita. Tuhan sudah menaruh mereka dalam lingkaran kita. Sebagai orang-orang yang dekat dengan kita, pasti ada alasannya. Karena itu saudara, saya tidak pernah terlalu antusias untuk mengajak saudara itu untuk membantu atau memberikan donasi kepada orang-orang yang jauh. Saya nggak pernah terlalu antusias untuk mengajak kita atau memikirkan orang-orang yang jauh. Kecuali, saudara, sekali lagi kecuali kalau dengan orang-orang yang dekat, kita juga sudah menunjukkan tindakan kasih yang nyata, yang tulus. Saya sangat takut bahwa kita itu jadinya orang-orang yang munafik, yang hanya suka membantu orang yang jauh, yang tidak tahu siapa diri kita, hanya mau membangun citra diri kita sebagai orang baik, padahal, saudara, kita benar-benar adalah orang baik. Kalau itu sudah terbukti lebih dulu oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau orang-orang terdekat kita, seperti anak kita, pasangan kita, teman satu gereja kita, melihat kita sudah melakukan perbuatan baik yang tulus dengan nyata, barulah itu sebenarnya kita terbukti jadi orang yang baik. Itu yang Tuhan mau, bukan yang make up, bukan sekedar apa yang ada di media sosial. Karena saudara, ingat baik-baik kata-kata ini, saudara. Ini adalah kata dikenal atau terkenal. Tuhan lebih memilih kita dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang terdekat kita, bukan terkenal sebagai orang baik oleh orang yang jauh. Sekali lagi, Tuhan lebih memilih kita dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang di dekat kita, bukan terkenal sebagai orang baik oleh orang-orang yang jauh. Bukan hanya terkenal di media sosial saja contohnya. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang seorang artis yang waktu sudah lagi di YouTube, waktu lagi di TikTok, kelihatan banyak bikin amal, banyak bikin perbuatan baik. Tetapi malah dengan orang-orang yang dekat dengan dia, asisten dia, pembantu dia, orang di rumah dia, mengatakan dia pelit, dia jahat, dia berbuat banyak keburukan. Bukan itu yang mau Tuhan mau, saudara. Tuhan mau kita mulai dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Bukankah kita lagi bicara tentang hukum tabur tuai? Bukankah itu berarti kita harus menabur pertama-tama di tempat kita berdiri lebih dulu? Sekali lagi, bukan tidak boleh kita berbuat baik kepada orang-orang yang jauh dari kita. Tetapi Tuhan menyuruh kita mendahulukan dulu orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk keluarga saudara, gereja saudara, teman satu gereja saudara. Tunjukkan tindakan kasih yang nyata, yang tulus. Kalau itu sudah kita lakukan, baru ayo sama-sama kita pikirkan semut di seberang lautan, orang-orang yang jauh.
Bukankah tidak masuk akal, saudara? Kalau rumah saudara kebocoran, rumah tetangga saudara kebocoran, atapnya bocor, lalu waktu itu terjadi, saudara sibuk tinggalkan rumah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, lalu saudara pergi ke rumah tetangga, benerin atap tetangga lebih dulu, padahal rumah saudara sendiri bocor. Karena itu Tuhan berkata, mari, lakukan terutama lebih dulu kepada kawan-kawan kita seiman, orang-orang yang dekat dengan kita. Mengapa juga, saudara? Ini yang ketiga. Mengapa kita melakukannya demikian? Karena kita perlu sadar bahwa kita bakal mendapatkan keuntungan memiliki sparring partner kalau kita melakukannya dengan orang-orang yang dekat dengan kita lebih dulu. Tindakan kasih kita itu perlu mendapatkan balasan supaya kita jadi terbangun waktu kita melakukan sebuah tindakan yang baik. Saya membayangkannya seperti ini, saudara. Kalau saudara mau latihan tinju, contohnya, saudara punya dua pilihan. Saudara mau lakukan itu dengan bantal tinju atau samsak namanya, bantal tinju, atau saudara melakukan dengan seorang teman latihan yang disebut sebagai sparring partner biasanya. Nah, ini kebalikannya kan, ini kan kalau cuma dengan bantal tinju itu gampang, dia nggak bisa pukul kita balik, betul nggak? Tetapi dengan sparring partner, saudara pukul dia bisa pukul saudara balik. Saudara jadi lebih baik latihannya kalau dengan sparring partner. Saya membayangkan kalau kita melakukan tindakan kasih kepada orang yang jauh, itu seperti kita latihan tinju dengan bantal samsak tinju saja. Kita nggak dapatkan balasan, nggak dapatnya feedbacknya. Membuat kita bisa jadi dengan cepat berpuas diri, berbangga diri, bahkan mudah menjadi sombong, karena kita pikir kita sudah lakukan perbuatan baik. Padahal kita nggak dapatkan feedbacknya, evaluasinya. Namun saat kita melakukan tindakan kasih pada orang yang dekat, itu seperti latihan tinju dengan sparring partner. Orang itu bisa balas kita. Sekadar bilang thank you, atau memberikan pada kita masukan apalagi yang dia butuhkan, atau bahkan kritik untuk membangun kehidupan kita jadi lebih baik. Karena sparring partner tentu saja ada bukan untuk membuat kita itu jadi lebih lemah atau untuk menghancurkan kita, melainkan membuat kita menjadi semakin kuat, semakin terbangunkan. Sekedar lihat orang yang kita bantu, orang dekat kita, terbangunkan kehidupannya. Karena apa yang kita lakukan, itu bisa membuat kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan rendah hati. Dan itu membuat kita menabur di tempat kita berdiri. Pada waktunya, bisa jadi kitalah yang butuh bantuan dan kita akan menuai. Itu yang Tuhan mau terjadi kepada kita. Itu yang Tuhan tunjukkan terjadi melalui gereja, tempat saudara beribadah. Dengan teman komsel saudara, dengan teman care saudara, dengan orang-orang dekat saudara. Itu yang Tuhan mau terjadi. Saudara lakukan sebuah perbuatan baik dan terbangunkan. Karena orang-orang itu akan membalas saudara sesuai dengan yang dibangunkan. Sebagai penutup, saudara, kita bakal baca satu ayat Filipi 2 ayat 14-15. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita hidup sekarang di zaman yang penuh ketidakpastian dan kesusahan. Betul. Adalah gampang untuk kita memilih untuk menjadi egois, memilih untuk menyelamatkan diri kita sendiri, nggak peduli dengan orang. Namun firman Tuhan ngomong sama kita begini hari ini. Jangan bersungut-sungut lakukan perintah Tuhan. Jangan sibuk cari alasan. Mari kita periksa diri kita. Apakah ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berbuat baik, terutama kepada orang-orang di dekat kita lebih dulu. Jangan kapok, jangan menyerah, jangan bosan untuk berbuat baik. Percayalah di depan orang. Karena kita perlu terus ingat, tujuan kita melakukan perbuatan baik adalah supaya kita memuliakan Bapa kita di sorga. Kita menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau itu kita lakukan. Dan waktu kita ingat tujuannya, kita nggak bakal jadi lelah, kita nggak bakal jadi bosan, kita nggak bakal jadi kapok. Karena toh, setiap kali kita menabur, kita pasti menuai. Tuhan itu adil kepada kita. Tuhan pasti membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan tolong kami Tuhan.
Meskipun kami semua mungkin sedang mengalami kesusahan, meskipun kami hidup di zaman yang penuh ketidakpastian, Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan membuka kesempatan di depan kami untuk bisa membantu orang-orang sekitar kami, Tuhan tolong kami mau dengan lembut hati melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai dengan orang-orang yang dekat kami tidak lakukan tindakan kasih, kalau dengan orang yang jauh kami sibuk membangun citra diri kami sebagai orang baik. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar jadi orang yang tulus, yang tanpa make up, berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat orang kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Adalah Tuhan yang luar biasa, yang penuh kebaikan, penuh kemurahan melalui tangan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, berkati kami semua dalam Tuhan saya berdoa. Amin.